Persilakan. Baik, terima kasih Bang Arif. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi dokter. Untuk yang pertama itu ada mekanisme batuk. Boleh slide berikutnya. Nah, definisi batuk itu merupakan suatu rangkaian refleks yang terdiri dari reseptor batuk, saraf aferen, pusat batuk, saraf eferen, dan efektor. Sama seperti refleks lainnya, bahwa komponen-komponen ini harus ada saling berkesinambungan. Salah satunya tidak sempurna, maka salah satu unsur lainnya tidak akan sempurna juga. Adanya rangsangan pada reseptor batuk akan dibawa ke saraf eferen, ke pusat otak yaitu medula, untuk diteruskan ke efektor melalui saraf eferen. Nah, batuk ini gejala paling sering nanti kita jumpai di rumah sakit atau di puskesmas, dan sering ditanyakan pada pasien. Batuk ini adalah mekanisme defensif tubuh yang membersihkan sekret dari saluran napas atas, dari saluran napas, yang dimana ini dipicu oleh stimulasi dari arkus refleks kompleks. Nah, apabila terjadi dalam waktu yang lama, kita bisa sebut dengan kronik, dengan definisi gejala klinis batuk lebih dari 3 minggu, sedangkan batuk yang kurang dari 14 hari atau 2 minggu itu batuk acute, sedangkan untuk yang terjadi di antara itu atau 2-3 minggu saja, itu subacute atau prolonged acute cough. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Selagi menunggu dari slide, kalau berbicara batuk, kita harus berbicara tentang paru, saluran nafas, dan otot pernapasan. Nah, dari sini kita harus pastikan paru, saluran nafas, atau pernapasan ini saling berhubungan satu sama lain. Baik, terima kasih Astrid. Nah, kita lihat dari area trakea, bronki, dan secara anatomi, kita lihat bahwa mukosa akan kita temukan sel goblet dan inanti yang menghasilkan dari sekret-sekret secara normal atau fisiologis. Nah, dia juga terdiri dari pseudostratified columnar epithelium, kemudian ada basa lamina di bawahnya, kemudian ada submukosa, smooth muscle yang cukup tipis untuk memastikan jalan nafas ini tetap terbuka. Terus ada submukosa di bawahnya dan cartilage di bawahnya. Nah, cartilage yang paling banyak untuk saluran nafas tetap bisa terbuka. Nah, kita bisa lihat ada banyak yang inovasi dari area di sini. Ada 3 tipe dari saraf di sini. Ada RERs atau Rapid Adapting Receptors Sensory. Yang inilah serabut sensori yang bermielin dan proses adaptasinya cukup cepat. Kemudian ada yang SARS atau Slow Adapting Receptors Sensory. Ini serabut sensori bermielin tapi adaptasinya lambat. Kemudian yang C-fiber. Ini serabut sensori yang tidak bermielin. Berarti secara tidak langsung tidak bermielin, berarti dia penyampaian impulsnya lama. Kemudian semua dari saraf ini akan masuk ke percabangan dari nervus vagus nerve. Dan semuanya adalah mekanoreseptor. Nah, semua saraf ini akan membawa informasi stimulus tadi ke medula, khususnya nanti ke NTS. NTS stands for Nucleus Tractus Solitarius, yang dimana dia akan dapat distimulasi oleh beberapa stimulus. Kita bisa lihat di sini ada yang kimia, dia ada sitokin LTD4, kemudian ada histamin, kemudian ada mekanikal, itu ada foreign body, bisa debu atau segala sesuatunya benda asing. Kemudian ada cancer. Nah, stimulasi ini akan masuk dan dibawa oleh nervus vagus ke NTS tadi dan bersinapsis ke neuron lain yang akan men-trigger dari refleks batuk dan akan melanjutkan ke saraf eferen. Nah, saraf eferen ini ada apa-apa saja? Ada phrenic nerve, ada spinomotor nerve, recurrent laryngeal nerve, kemudian vagus nerve. Nah, untuk eferen ini akan masuk ke effector muscle, itu ada respiratory muscle, kemudian laryngeal muscle, kemudian ada bronchial smooth muscle. Nah, setelah dia terpicu, maka ada tiga fase untuk terjadinya batuk. Yang pertama ada inspiratory phase, yang pertama itu adalah kejadiannya deep breath in. Nah, kita akan menarik nafas dalam-dalam mungkin, kemudian akan meregangkan dari otot-otot ekspirasi, sehingga meningkatkan ukuran dari paru. Nah, hal ini menyebabkan tekanan intrapleura sampai dengan 100 mm air raksa atau lebih. Sumbernya dari Guyton. Terus yang kedua itu compressed space itu adalah glotis akan tertutup secara cepat, dan tetapi otot respirasi masih berkontraksi.
Akibatnya, tekanan semakin tinggi di dalam paru. Kemudian kita masuk ke fase berikutnya, itulah fase ekspirasi. Glotis akan terbuka secara cepat dan semua udara tadi akan dipaksa keluar secara tiba-tiba karena besarnya tekanan terjadi di dalam paru. Nah, hal tersebut yang menyebabkan dari refleks batuk yang cukup keras. Slide berikutnya, mungkin di sini sini kan terlihat konsepnya lebih jelas lagi. Ada fase yang pertama iritasi. Nah, di sini adalah proses dari stimulasi dari batuk itu sendiri. Kemudian untuk fase inspirasi di sini adalah proses dari deep breath in tadi. Kemudian ada kompresi di mana glotis akan menutup. Nah, expulsion tadi itu adalah di mana kita membuang dari sekret-sekret yang menghambat jalan nafas. Slide berikutnya ada hemoptisis. Nah, ini adalah ekspektorasi darah atau dahak bercampur darah yang berasal dari saluran nafas bawah dan parenkim paru. Perlu kita garis bawahi bahwa hemoptisis itu dari saluran nafas bawah dan parenkim paru. Berbeda nanti kalau dari saluran nafas atas. Itu nanti kita sebut dengan pseudohemoptisis. Berbeda juga nanti kalau kita sebut dengan hematemesis. Karena kalau ini kan berarti mual ya, berarti dari pencernaan. Berarti itu nanti ada gejala-gejala mualnya. Berbeda dengan hemoptisis yang tidak memiliki gejala mualnya. Nah, ini secara dari bahasa Yunani itu haima, darah, fisis berarti meludah. Berarti artinya kita seperti meludah darah. Penilaian awal harus dibedakan antara hemoptisis, pseudohematisis, dan hematemesis yang seperti aku bilang tadi. Nah, hemoptisis ini dapat sembuh sendiri, tetapi kurang dari 5% dapat menjadi berat atau masif, bahkan mengancam jiwa. Slide berikutnya. Ada beberapa kriteria hemoptisis. Yang pertama, ini mengancam jiwa menurut WHO Ibrahim didefinisikan sebagai batuk darah lebih dari 100 ml dalam 24 jam. Kemudian batuk darah menyebabkan abnormalitas perputaran gas dan atau terjadi obstruksi saluran nafas. Yang ketiga adalah batuk darah yang menyebabkan ketidakstabilan hemodinamik. Slide berikutnya. Nah, untuk etiologi hemoptisis ini ada cukup banyak. Yang pertama itu tumor maligna, itu ada kanker paru. Yang ringan itu ada tumor karsinoid. Infeksi ada bronkiektasis, TB paru, absces paru, mesitoma, cystic fibrosis. Yang ketiga itu ada permasalahan di paru seperti infak paru, Goldwasser syndrome. Terus yang keempat ada trauma, aspirasi benda asing, traumatoraks, iatrogenik. Terus yang kelima ada kardiak, penyakit katomitral, acute left ventricular failure. Terus hematologi itu ada antikoagulasi. Saya berikutnya. Nah, durasi dan frekuensi hemoptisis ini bisa juga membedakan dari etiologinya. Contohnya untuk intermittent. Berarti ini bisa terjadi contohnya pada infeksi saluran nafas yang kronik, contoh itu bronkiektasis. Nah, ada yang dialami setiap hari, contohnya itu ada TB paru, kanker paru, absces paru. Yang akut itu dan biasanya disertai nyeri dada dan sesak nafas, itu berarti ada hubungannya dengan parunya atau jantung. Contohnya itu ada tromboemboli paru dan infak paru. Slide berikutnya. Ya, begitu saja dari learning itu yang pertama. Kita lanjut ke learning yang berikutnya. Silakan Anda. Oke, baik. Terima kasih Samuel. Saya akan membahas mengenai mekanisme demam, keringat malam, serta penurunan berat badan pada penderita TB. Jadi demam merupakan salah satu manifestasi klinis yang terjadi pada penderita tuberkulosis. Nah, biasanya demam pada penderita TB ini subfebris, jadi enggak terlalu tinggi, tetapi tidak menutup kemungkinan suhunya itu bisa mencapai 41 derajat Celcius. Keadaan ini berhubungan dengan daya tahan tubuh dari penderita TB tersebut dan seberapa berat infeksi dari kuman TB yang masuk. Jadi kalau misalnya terjadi infeksi sebagai respon terhadap Mycobacterium tuberculosis, nanti bakalan merangsang sel-sel pertahanan tubuh seperti monosit dan makrofag yang akan memfagosit dari kuman TB, sehingga akan mengeluarkan sitokin yang bekerja sebagai pirogen endogen seperti interleukin 1, interleukin 6, TNF-alpha, dan interferon gamma. Nah, sitokin-sitokin inilah yang nantinya bakalan berperan bekerja pada pusat termoregulasi pada hipotalamus sehingga menimbulkan manifestasi demam. Nah, karena rangsangan terhadap sitokin tersebut, maka akan terpiculah pelepasan dari asam arachidonat. Asam arachidonat ini nantinya akan diubah menjadi prostaglandin, khususnya prostaglandin E2 dengan enzim siklooksigenase 2, dan akan mengubah pengaturan suhu pusat termostat pada set point di hipotalamus melalui jalur siklik AMP sehingga menimbulkan manifestasi demam. Jadi kalau karena terjadi peningkatan set point, maka tubuh akan terpicu untuk meningkatkan suhu tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara vasokonstriksi ataupun menggigil. Nah, setelah set point ini nanti bakalan tercapai, maka proses menggigil bakalan berhenti dan tubuh akan mengeluarkan panas dengan cara berkeringat.
Slide selanjutnya. Nah, lalu kenapa demam dan keringat malam ini lebih sering terjadi pada malam hari? Hal ini diduga ada kaitannya dengan irama sirkadian, di mana suhu terendah tubuh kita itu terjadi pada pagi hari sekitar 36,1 derajat Celcius dan lebih tinggi pada sore hingga malam hari sekitar 37,4 derajat Celcius. Hal ini berkaitan dengan pelepasan hormon kortisol, di mana pelepasan hormon kortisol itu mencapai puncaknya di pagi hari, sedangkan terendah di malam hari. Karena hormon kortisol ini memiliki efek yang berlawanan dengan pelepasan sitokin oleh kuman TB, sehingga untuk gejala demam dan keringat malam itu lebih sering terjadi pada malam hari. Oke, slide selanjutnya, Astrid. Nah, lalu bagaimana untuk mekanisme penurunan berat badan? Jadi penurunan berat badan pada penderita TB ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara asupan makanan yang dikonsumsi dengan kebutuhan nutrisi. Pada penderita TB terjadi perubahan metabolisme. Nah, di sini terjadi hiperkatabolisme ataupun peningkatan katabolisme yang menyebabkan kebutuhan energinya itu meningkat karena untuk mengaktifkan sistem imun. Selain itu, pada penderita TB juga terjadi penurunan konsentrasi leptin di dalam darah sehingga menyebabkan penderita TB ini kehilangan nafsu makan. Perubahan metabolik lain juga yang terjadi pada penderita TB ialah anabolic block, di mana asam aminonya itu tidak bisa dibangun menjadi susunan protein yang lebih kompleks sehingga terjadi kegagalan dalam menyalurkan protein dari makanan ke dalam sintesis protein endogen. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Meta. Terima kasih. Baik, Nanda, terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai struktur dan morfologi Mycobacterium tuberculosis serta patogenesisnya dari tuberkulosis. Lanjut. Oke, morfologi dari kuman tuberkulosis ini adalah dia termasuk dalam bakteri tahan asam, yaitu Acinetobacter bacteria. Lalu bentuknya itu bentuk batang yang ramping, itu kita sebut dengan slender, tidak ada spora, dan dia juga tidak bergerak atau non-motile. Lalu dia juga termasuk dalam kuman aerob obligat, di mana dia juga membutuhkan kultur khusus untuk perkembangbiakannya seperti Lowenstein-Jansen. Nanti di Lowenstein-Jansen itu dia akan membentuk koloni kekuningan yang bergerombol seperti bunga kol. Itu ada gambar di paling bawah. Lalu dia juga membutuhkan pewarnaan khusus seperti Jill Nelson, kimia, ataupun fluoresensi. Lanjut. Nah, struktur dinding sel bakteri dari Mycobacterium tuberculosis ini, dan 4 struktur utamanya adalah membran plasma, yaitu membran plasma yang paling dalam, itu inner membrane. Lalu ada kompleks peptidoglikan arabinogalaktan atau AGP. Lalu ada mycomembran yang nanti terdiri dari asam mikolat. Lalu kapsul luarnya ada outermost kapsul. Komponennya nanti dari yang 4 struktur utama ini ada 5, itu glycolipid dan LAX-V, itu adalah faktor virulensi dan resistensi dari kuman ini. Lalu polisakarida itu adalah bagian penyusun kapsulnya. Asam mikolat tadi adalah nanti berperan dalam pembentukan granuloma. Tuberkuloprotein atau yang kita lebih kenal dengan tuberkulin itu akan menyebabkan delayed allergic reaction pada pasien. Lalu fosfolipid itu nanti berperan dalam nekrosis caseosa. Lanjut. Nah, ini secara biomolekuler dari struktur dinding sel bakterinya. Lanjut. Patogenesis tuberkulosis ini nanti dibagi dua, ada tuberkulosis primer, dan nanti selanjutnya ada tuberkulosis post primary atau orang lebih sering kenal juga dengan secondary. Itu dalam patogenesis tuberkulosis yang primer ini patogen masuk, lalu fagositosis oleh makrofag alveolar. Nah, dalam makrofag alveolar ini dia akan bereproduksi, akan menyebabkan fokus inflamatorik. Lalu dari fokus inflamatorik ini dia akan berpindah ke kelenjar getah bening yang ada di daerah hilus. Lalu dia akan menstimulasi respon imun seluler di sana, akan menyebabkan ekspansi klonal dari sel T, ditambah pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, pembengkakan kelenjar getah bening ini beserta fokus inflamatorik tadi kita kenal dengan kompleks primer. Nah, kompleks primer ini nanti dia akan tetap jadi fokus inflamatorik di sana ataupun berkembang menjadi TB miliar pada kasus imunokompromis dan juga bisa menjadi granuloma. Lanjut. Untuk patogenesis dari tuberkulosis post primary ini awalnya dari TB primer yang mengalami reaktivasi. Nah, itu akan terjadi reaktivasi patogen sehingga akan menyebabkan destruksi jaringan paru dan pada akhirnya akan menyebabkan nekrosis caseosa. Nah, nekrosis caseosa ini akan menyebabkan kavitasi pada paru. Kavitasi ini bisa sembuh dengan kalsifikasi ataupun fibrosis ataupun malah meluas dan bertambah besar dan menjadi infeksius apabila jaringan nekrosis caseosa tadi dibatukan keluar oleh pasien. Sekian yang bisa saya jelaskan, lanjut.
Ini ada referensi, bisa dibaca bila ingin melihat kembali biomolekuler dari dinding selnya. Yang bisa saya jelaskan akan dilanjutkan kembali oleh LI berikutnya dari Bang Arif. Terima kasih. Terima kasih Meta. Kita lanjutkan learning ke isu keempat mengenai definisi-definisi dari TB kasus paru, putus obat, relapse, gagal pengobatan, sama kriteria daripada TB resisten paru. Lanjut. Jadi kalau kita membicarakan masalah definisi-definisi tadi, ini kita buka kembali ke pedoman tata laksana TB, pencegahan TB. Jadi klasifikasinya itu berdasarkan riwayat pengobatannya. Kita katakan dia kasus baru kalau misalnya pasiennya itu belum pernah diobati pakai OAT atau sudah pernah makan OAT kurang dari 1 bulan. Kalau kita sebut dengan yang namanya kambuh atau relapse, di pasiennya itu udah pernah dapat pengobatan, tapi tiba-tiba pas udah dinyatakan sembuh atau pengobatannya udah lengkap, diagnosis kembali BTA-nya positif atau putan dan kulturnya itu ada di situ kuman TB-nya. Jadi ini kita katakan sebagai kasus kambuh. Nah, kalau yang kita katakan dengan yang namanya pengobatan setelah putus berobat, ini pasiennya itu udah berobat kurang lebih 1 bulan, udah pakai pengobatan OAT, udah merasa sembuh, udah merasa sehat, belum lagi selesai 6 bulan pengobatannya, udah putus aja obatnya 2 bulan. Jadi ketika nanti ini udah putus berobat 2 bulan, dicek BTA-nya positif. Inilah kita sebut dengan yang namanya putus berobat. Kalau misalnya gagal, dia udah pengobatan pada bulan kelima ataupun lebih, tiba-tiba dicek dahaknya tetap positif dia pada bulan kelima. Itu dia kita katakan kasus gagal. Berarti dia udah makan obat, udah cukup waktunya tapi masih aja positif, gagal. Kalau dia pindahan atau transfer in, ini biasanya pada vaskes-vaskes yang kesehatan yang vaskes utama, macam rumah sakit besar, itu ditransfer ke vaskes-vaskes primer. Biasanya ini pada pasien-pasien yang dia itu tinggalnya jauh, ataupun tinggal di pedesaan, ataupun yang jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai. Ini kita katakan kasus pindahan. Kalau misalnya dia itu yang lain-lain, ini di luar daripada yang 5. Itu klasifikasi berdasarkan riwayat pengobatannya. Oke, lanjut. Dari kriteria-kriteria ini, baru kita masuk ke kriteria TB resisten. Kita katakan dia itu resisten, suatu kuman TB itu terhadap obat, apabila yang 5 ini salah satunya terpenuhi. Yang pertama monoresisten. Kalau dia monoresisten, dia resisten terhadap satu OAT aja, tapi selain daripada rifampicin. Contohnya dia resisten terhadap isoniazid aja, atau ethambutol aja, atau streptomycin aja. Kalau dia yang poliresisten, dia resisten terhadap lebih dari satu OAT, tapi bukan kombinasi daripada 2 lini paling utama untuk lini 1, isoniazid sama rifampicin. Berarti bisa ada isoniazid sama ethambutol, atau rifampicin sama ethambutol, ataupun yang lainnya yang selain daripada isoniazid dan rifampicin. Nah, kalau misalnya dia resisten sama yang 2 ini, ataupun misalnya ada tambahannya lagi, itu kita sebut dengan yang namanya MDR, atau multidrug resistant tuberculosis, karena dia udah resisten terhadap 2 lini utamanya, bisa ditambah lagi resistennya, lebih dari yang 2 ini. Kemudian yang lebih parah lagi yang XDR ini, yang extensively resistant tuberculosis. Ini kalau misalnya dia itu udah resisten MDR TB-nya, terus dia sama golongan-golongan fluoquinolone, bahkan OAT injeksi lini kedua pun dia udah resisten. Itu kita katakan dengan yang namanya XDR. Nah, kalau yang tadi itu yang resisten, yang monoresisten, tapi dia terhadap rifampicin, itu kita sebut dengan yang namanya TBRR. Jadi kalau nanti itu dicek menggunakan TCM, tes cepat molekuler, yang basisnya itu PCR, GeneXpert, itu nanti dapat kodenya itu RIF-TB. Artinya TB-nya itu udah resisten terhadap rifampicin. Oke, lanjut. Nah, dari situ ini ada yang namanya kriteria suspek TB resisten. Jadi kita bisa suspek suatu pasien yang dia itu terinfeksi tuberkulosis apabila salah satu dari 9 kriteria ini terpenuhi. Untuk kategori obatnya, kategori 1, kategori 2, ini nanti bakalan dijelaskan di slide tata laksana. Jadi ada khusus nanti. Satu catatan yang perlu digarisbawahi, ini kalau untuk kriteria suspek TB resisten ini, yang nomor 1 sampai yang nomor 7 itu wajib dikonfirmasi menggunakan BTA-nya positif. Jadi kalau udah BTA-nya positif, terus yang nomor 1 sampai nomor 7 ini salah satunya terpenuhi, itu bisa kita katakan pasiennya itu udah suspek TB resisten.
Sedangkan yang nomor 8 sama nomor 9 tidak harus BCA-nya positif. Jadi kalau misalnya udah nampak gejalanya, ada riwayat, terus terpenuhi yang nomor 8 sama nomor 9, salah satunya itu bisa kita suspek bahwasannya si pasien ini TB-nya itu udah resisten, kurang lebih seperti itu. Jadi ini untuk yang definisi sama yang kriteria kurang lebih seperti ini. Kalau untuk lebih jelasnya lagi, apabila ingin dibaca, dibuka kembali ke pedoman pencegahan dan penata laksanaan tuberkulosis. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari saya, kita lanjutkan ke learning issue yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan learning issue tentang diagnosis serta alur dari diagnosis TB. Selanjutnya, baik, untuk diagnosis sendiri tentunya kita pertama-tama harus melakukan anamnesis, di mana kita akan menanyakan keluhan apa yang terdapat pada pasien, dan pasien juga akan memberitahukan kita gejala apa yang mereka alami. Di mana keluhan dari pasien didapati bahwa pasien tersebut batuk berdahak, lalu terdapat bercak darah, dan pasien juga terdapat demam yang tidak terlalu tinggi. Lalu juga pasien berkeringat di malam hari tanpa kegiatan fisik, dan juga pasien terdapat penurunan berat badan dalam 2 bulan. Nah, dari anamnesis juga didapati bahwa pasien memiliki riwayat penyakit terdahulu, di mana pasien telah sembuh dari TB paru dan rutin meminum obat secara teratur. Dan pasien juga baru didiagnosa oleh dokter bahwa pasien terdapat diabetes mellitus dan pasien tersebut tidak rajin untuk meminum obatnya. Nah, dari gejala yang pasien rasakan, kita bandingkan dengan gejala klinis TB, kita dapati bahwa dari keluhan tersebut hampir sama dengan gejala klinis dari tuberkulosis sendiri. Nah, namun kita nggak bisa mendiagnosa pasien tersebut berdasarkan gejala klinis. Kita harus melakukan pemeriksaan lanjutannya. Selanjutnya, nah dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan tanda vitalnya didapati bahwa tekanan darah, frekuensi nadi, serta frekuensi nafas adalah normal. Namun suhu dari hasil didapati bahwa 37,5 derajat Celcius. Nah, nilai dari hasil tersebut kita bisa mengatakan bahwa pasien tersebut suhunya berada pada batas atas dari nilai normal suhu. Nah, selanjutnya ada auskultasi, di mana pada auskultasi didapati suara nafas bronkial, lalu suara amforik, yaitu suara yang tidak normal dikarenakan adanya kavitas. Lalu juga adanya suara tambahan ronki basa kasar, di mana yang namanya suara nafas tambahan itu tidaklah normal. Selanjutnya pasien melakukan pemeriksaan penunjang, di mana pasien melakukan tes cepat molekuler sputum atau TCM sputum dan juga fototoraks, di mana hasil dari TCM sputum didapati bahwa terdeteksi adanya Mycobacterium tuberculosis dan tidak terdeteksi rifampicin resistance. Nah, untuk hasil dari TCM sputum melalui alat GenExpert itu terdapat 4 hasil, di mana ada hasil MTB positif dengan rifampicin sensitif, lalu ada MTB positif dengan rifampicin resisten, lalu ada MTB negatif, dan ada intermediate. Nah, yang intermediate ini adalah hasil yang error, di mana ketika ada pasien yang mendapati hasil intermediate, pasien tersebut harus melakukan kembali tes cepat molekuler tersebut. Nah, selanjutnya ada fototoraks, di mana dari hasil fototoraks didapati adanya kavitas pada lapangan atas paru kanan disertai fibroinfiltrat pada lapangan tengah paru kanan, di mana kavitas dan fibroinfiltrat ini menandakan bahwa adanya radang pada paru. Nah, untuk fototoraks TB paru itu dibagi dua, ada yang untuk TB paru primer atau yang pasien dengan pertama kali terkena TB paru, dan ada yang TB paru post primer, di mana seperti kasus kita ini, TB paru post primer itu contohnya adalah TB relapse atau yang terinfeksi kembali. Di mana yang untuk TB paru post primer ini ada dua, ada yang dicurigai aktif dan ada yang dicurigai lesi yang tidak aktif. Namun dari hasil fototoraks yang dilakukan pasien, kavitas dan fibroinfiltratnya ini termasuk dicurigai gambaran fototoraks yang aktif. Selanjutnya, nah untuk alur diagnosis sendiri didapati pertama itu yang kita duga oleh
yang kita duga pasien dengan TB, kita harus menanyakan nih apakah pasien tersebut baru, yang dia baru terkena TB, atau pasien tersebut sebelumnya sudah pernah terkena TB dengan adanya riwayat pengobatan TB. Nah, dari anamnesis tersebut sendiri kan tadi kan kita tahu kalau misalnya pasiennya ini udah pernah terkena TB, sehingga pasiennya pasti sudah pernah terdapat riwayat pengobatan TB. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu pasien dengan riwayat pengobatan TB, kita harus melakukan pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler dari TB. Nah, tadi kan dari hasil TCM didapati bahwa terdeteksi adanya Mycobacterium tuberculosis dan tidak terdeteksi rifampicin resistance. Jadi dia pasiennya itu masuk ke yang rifampicin sensitif. Nah, di mana kalau misalnya MTB post rifampicin sensitif, berarti dia sudah terkonfirmasi TB. Dan selanjutnya harus melakukan pengobatan TB lini pertama. Berikut mungkin yang bisa saya jelaskan pada teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih untuk learning issue hari ini. Yang akan saya jelaskan adalah tata laksana TB sensitif obat. Next. Sebelum saya lanjut, tujuan pengobatan TB adalah untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan, dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat antituberkulosis. Obat antituberkulosis yang dipakai sebagai tata laksana lini pertama adalah rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, streptomycin, dan ethambutol yang tersedia dalam tablet tunggal maupun dalam sediaan dosis tetap. Jenis obat lini kedua adalah kanamycin, quinolone, dan derivat rifampicin dan isoniazid. Obat antituberkulosis harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan gunakan obat antituberkulosis tunggal secara monoterapi. Pemakaian obat antituberkulosis kombinasi dosis tetap lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan. Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan langsung oleh seorang pengawas menelan obat. Dosis obat antituberkulosis adalah yang seperti di bawah. Next. Baiklah, selanjutnya untuk panduan pemberian obat antituberkulosis yang digunakan oleh Program Nasional Pengendalian Tuberkulosis di Indonesia adalah untuk yang kategori pertama, obat antituberkulosis, kategori pertama diberikan pada pasien baru, iaitu pasien TB paru terkonfirmasi bakteriologis, TB paru terdiagnosis klinis, dan pasien TB ekstra paru. Obat antituberkulosis kategori 1 diberikan dengan cara RHZ diberikan selama 2 bulan, dilanjutkan dengan RH 4 bulan 3 kali seminggu. Kategori 2 pula diberikan pada pasien DTA positif yang sudah diberikan tata laksana sebelumnya, iaitu pada pasien kambuh, pasien gagal pengobatan dengan kategori 1, dan pasien yang diobati kembali setelah putus ubat. Next. Maksud ada yang sebelum. Baiklah, tidak apa. Adakah pasien memerlukan rawat inap? Umumnya pasien dengan tuberkulosis paru tidak perlu dirawat inap, namun akan memerlukan rawat inap pada keadaan atau komplikasi seperti batuk darah masif, keadaan umum dan tanda vital buruk, pneumothorax, emphysema, effusive pleural massive, sesak nafas berat yang tidak disebabkan oleh effusive pleura. Untuk kriteria sembuh pula, seseorang pasien tuberkulosis paru dianggap sembuh apabila memenuhi kriteria BTA mikroskopik negatif 2 kali pada akhir fase intensif dan akhir pengobatan dan telah mendapatkan pengobatan yang adequate. Seterusnya, pada fototoraks, gambaran radiologik tetap sama atau menunjukkan perbaikan, dan akhirnya apabila dilakukan biakan, ditemukan biakan negatif. Next.
Untuk terapi non-farmakologi pula mengkonsumsi makanan bergizi dan olahraga secara rutin, kegiatan pemberian konseling, edukasi kesihatan dan motivasi pada pasien dan anggota keluarga mereka tentang penyakit dan perlunya pengubatan teratur sampai selesai, dukungan psikososial kepada pasien untuk tercapainya keberhasilan pengubatan, dan akhirnya penyuluhan khusus juga diberikan kepada pasien mengenai etika batuk, higien respirasi seperti menutup mulut dengan tangan ketika batuk dan bersin, atau lebih disarankan menggunakan masker, dan akhirnya mencuci tangan dengan sabun setelah batuk atau bersin. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Izin dokter dan teman-teman, saya akan menjelaskan dalam isu selanjutnya mengenai farmakologi dan efek samping obat anti tuberkulosis. Selanjutnya, yang pertama untuk isoniazid. Isoniazid ini dia memiliki mekanisme kerja menghambat biosintesis asam nikolat, di mana dia akan menghambat perpanjangan daripada rantai asam lemak. Isoniazid ini dapat diabsorpsi dengan baik melalui traktus gastrointestinal, namun apabila penggunaannya ini bersamaan dengan konsumsi makanan akan menurunkan absorpsi dan juga bioavailabilitas dari isoniazid ini. Obat ini memiliki waktu paru 1-4 jam dan didistribusikan ke berbagai jaringan dan cairan tubuh seperti cerebrospinal, kulit, skutum, paru, saliva, dan otot. Isoniazid ini mengalami asetilasi di hati dan menghasilkan metabolit asetil isoniazid dan asam isonikotinat. Diekskresikan 79-95% itu melalui urin dan dapat menyebabkan beberapa efek samping seperti neuritis perifer, peningkatan enzim hiperasimptomatik, ikterus dan kerusakan hati, hingga reaksi hipersensitivitas seperti demam, morbidiform, makulopapular, hingga urtikaria. Selanjutnya ada rifampicin. Rifampicin ini memiliki mekanisme kerja di mana dia akan menghambat DNA-dependent RNA polimerase dengan cara menekan mula terbentuknya rantai dalam sintesis RNA. Obat ini dapat diabsorpsi dengan baik sepanjang traktus gastrointestinal, namun penggunaannya bersamaan dengan konsumsi makanan akan memperlambat absorpsi dari rifampicin ini, namun tidak mengurangi absorpsinya. Memiliki waktu paru 1,5 sampai 5 jam dan didistribusikan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Obat ini dimetabolisme di hati melalui siklus heterohepatik dan diekskresikan itu terutama melalui empedu dan feses dan sebagian kecil melalui urin. Dapat menyebabkan efek samping seperti ruam kulit, demam, mual dan muntah, berbagai reaksi hipersensitivitas hingga hepatotoksisitas. Selanjutnya ada pirazinamid. Pirazinamid ini bekerja dengan cara dia nantinya akan disintesis di dalam sel bakteri oleh enzim pirazinamidase menjadi asam pirazinoat. Asam pirazinoat ini apabila dia dalam jumlah yang berlebihan akan berakumulasi dalam sitoplasma bakteri dan akan menyebabkan sitoplasma bakteri tersebut pH-nya akan rendah dan juga dapat menghambat enzim fatty acid sintase 1 yang nantinya akan menghambat dari sintesis asam lemak dalam bakteri. Diabsorpsi melalui traktus gastrointestinal dan memiliki waktu paru 10-16 jam. Obat ini didistribusikan ke seluruh tubuh dan dimetabolisme di hati dengan cara melalui proses hidrolisa oleh enzim deamidase mikrosomal dan enzim santin oksidase menjadi 5-hidroksipirazinamid. Obat ini diekskresikan itu terutama melalui urin dan dapat menyebabkan beberapa efek samping seperti kelainan hati, atralgia, anoreksia, mual dan muntah, disuria, malaise dan hingga demam. Selanjutnya ada etambutol. Etambutol ini bekerja dengan cara menghambat sintesis metabolit sel bakteri dan mencegah pembentukan komponen dinding sel bakteri. Diabsorpsi melalui traktus gastrointestinal dan memiliki waktu paru 3-4 jam. Etambutol ini didistribusikan ke seluruh tubuh kecuali sistem saraf pusat dan juga mengalami metabolisme dengan cara mengalami oksidase menjadi aldehid metabolit dan asam karboksilat.
Obat ini diekskresikan 50% itu melalui urin, 8-15% itu dia dalam bentuk metabolit inaktif, 20-22% melalui feses. Ethambutol ini dapat memberikan efek samping seperti neuritis retrobulbar, di mana nanti penggunanya akan mengalami ketajaman penglihatan yang menurun, buta warna, hingga lapangan pandang yang mengecil. Dan dapat juga terjadi seperti ruam kulit, demam, pruritus, nyeri sendi, gangguan saluran cerna, malese, sakit kepala, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir ada streptomycin, memiliki mekanisme kerja di mana dia akan menghambat sintesis protein dalam bakteri dengan cara dia berikatan dengan tertis ribosomal subunit. Berbeda dengan obat antituberkulosis yang lain, obat ini diabsorpsi dengan baik itu melalui pemberian parenteral, terutama itu melalui injeksi intramuskular. Memiliki waktu paruh 2-3 jam dan didistribusikan ke berbagai jaringan ekstraseluler di dalam tubuh. Diketahui obat ini tidak mengalami metabolisme di dalam tubuh dan obat ini diekspresikan dalam bentuk yang utuh itu melalui urin, feses, saliva, keringat, dan air mata. Efek samping yang dapat terjadi seperti nefrotoksisitas, ototoksisitas, neurotoksik pada saraf kranial ke-8 sehingga penggunanya bisa mengalami gangguan pendengaran, hingga beberapa reaksi anafilaktik, granulositosis, dan anemia aplastik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara DM dan TB. Slide selanjutnya. Jadi resiko DM ini dia bisa meningkatkan TB paru melalui beberapa mekanisme. Jadi dia itu sekitar 1,5 sampai 7,8 kali bisa meningkatkan TB gitu. Terus hal ini dia berhubungan langsung dengan hiperglikemi dan insulinopenia seluler dan memiliki efek yang tidak langsung terhadap makrofag sama fungsi limfosit yang mana bisa menyebabkan TB gitu. Slide selanjutnya. Terus resiko akibat meningkatnya TB pada pasien yang terkena diabetes itu ya, multifaktorial sama diduga dapat melalui beberapa mekanisme. Jadi terdapat penurunan imunitas seluler untuk meningkatkan T lymphocyte count dan juga fungsi dan neutrophil count yang rendah. Terus dia terjadi disfungsi makrofag pada diabetes yang mengakibatkan gangguan produksi oksigen reaktif dan fagositi sama fungsi kemotaktiknya. Terus kemotaksis dari monosit juga dia terganggu pada pasien dengan diabetes, yang mana dia tidak bisa ditangani dengan insulin. Terus hiperglikemia ini juga mengganggu dalam penyingkiran patogen. Selanjutnya. Respon stres terhadap infeksi juga berperan dalam disglikemia, di mana ini dimediasi oleh interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alpha. Next. Terus TB juga dapat mengakibatkan TB pankreatitis dan pankreatic endocrine hypofunction, yang mana dia itu bisa mengakibatkan IgT. Itu impaired glucose tolerance, atau new onset diabetes atau memperparahnya gitu. Terus TB pankreatitis itu dia jadi lebih jelas jika pasien itu terkena diabetes. Terus kalau untuk malnutrisi itu dia juga merupakan faktor risiko infeksi sama disglikemia. Tapi body mass index itu dia tidak berhubungan sama IgT maupun diabetes.
Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai edukasi pengobatan dan pencegahan pada pasien TB paru. Yang pertama, pencegahan dini dari TBC, yaitu menerima vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin, di mana kita tahu ini diindikasikan untuk pencegahan TB. Dengan anjuran, yang pertama itu diberikan segera setelah lahir atau sebelum bayi berumur 1 bulan. Yang kedua, untuk bayi berusia 3 bulan atau lebih, itu diberi bila uji tuberkulinnya negatif, dan vaksin catch up di antara usia 2-12 bulan. Untuk pencegahan TBC itu menggunakan gaya hidup sehat. Yang pertama itu makan makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar, menjemur alas tidur agar tidak lembab. Yang nomor 4 ini termasuk pencegahan dini yang tadi. Yang kelima itu adalah olahraga teratur dan tidak merokok. Nah, untuk edukasi pasien di masa pengobatan itu, yang pertama memberitahu pasien untuk makan obat yang teratur dan memiliki pemantau pengobatan. Bisa dari keluarga, bisa juga dari fasilitas kesehatan yang menangani TB-nya. Lalu menutupi mulut saat bersin, batuk, atau tertawa bisa menggunakan tisu ataupun menggunakan tangan. Jika menggunakan tisu itu buanglah segera setelah digunakan. Jika menggunakan tangan, segeralah mencuci tangan. Yang ketiga itu memakai masker. Yang keempat tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Yang kelima, memastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik, misalnya dengan sering membuka pintu dan jendela agar udara segar serta sinar matahari dapat masuk. Nomor 6, tidak tidur sekamar dengan orang lain dan tidak berbagi alat makan maupun minum di waktu yang sama dengan orang lain. Nah, untuk edukasi pasien TB ini, yang diedukasi itu bukan cuma pasiennya, tapi juga keluarganya supaya bisa ikut memantau pengobatan dari pasien TB ini sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Astrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan tentang manifestasi klinis dan profilaksis TB pada anak. Nah, kenapa kita perlu bahas manifestasi klinis dan profilaksis TB pada anak ini? Karena biasanya memang orang dewasa yang menderita TB itu jika di rumahnya ada anak-anak sering tidak ditangani kasus pada anaknya. Padahal jika sudah kontak erat dengan pasien TB, apalagi ditambah beberapa faktor seperti faktor kumannya banyak atau sedikit, lama terpaparnya, dan virulensi dari kumannya. Ditambah jika ada faktor dari hostnya sendiri, misalnya daya tahan tubuh anaknya kurang, seperti kurang gizi atau adanya penyakit imunokompromis atau menderita HIV, atau maka kemungkinan besar akan terinfeksi juga, dan usia anak nanti semakin muda anaknya semakin rentan. Seperti pada kasus kita ini, dia tinggal dengan seorang cucu yang berusia 3 tahun. Next slide. Nah, baik, yang pertama ada manifestasi klinis pada anak. Jadi nanti dibagi dua, ada yang spesifik sama ada yang tidak spesifik, ada yang sistemik. Nah, gejala yang spesifik itu tergantung organ yang terkena. Karena seperti yang kita tahu, TB itu nggak cuma di paru aja. Misalnya kalau dia di sistem pernapasan, itu misalnya paru, nanti ada batuk dan dispnu. Terus kalau dia di sistem saraf pusat, nanti kejang dan leher kaku. Terus kalau misalnya di spine atau tulang belakang, itu nanti akan muncul gibus. Jadi nanti kayak ada tonjolan di tulang belakangnya, di mana ini terjadi karena distruksi pada vertebra. Terus untuk kelenjar lim nanti bisa membesar, nanti besarnya itu dia bersifat multiple, besarnya lebih dari 1 cm. Sedangkan jika pada TB kulit nanti akan muncul scopuloderma, dan pada GI tract nanti bisa terjadi diare kronik. Lalu yang selanjutnya ada gejala manifestasi klinis yang sistemik. Nah, untuk yang sistem ini juga sering muncul pada penyakit selain TB. Nah, jadi kita harus lebih teliti lagi, benar nggak ini TB? Nah, jadi untuk yang sistemik itu yang sering muncul, yang pertama demam, namun perlu kita pastikan lagi apakah demamnya ini itu lebih dari 2 minggu atau tidak, terus bersifat, biasanya kalau TB itu, TB pada anak biasanya bersifat subfebris, jadi tidak terlalu tinggi. Seperti yang kita ketahui juga, demam sendiri banyak diagnosis bandingnya, namun pada TB anak biasanya demamnya itu nggak jelas, jadi bukan karena demam tifoid, bukan karena infeksi saluran kemih, malaria, ataupun yang lain-lain. Jadi kalau kita udah tahu anaknya kontak dengan pasien yang positif TB, maka diagnosis yang kita prioritaskan adalah TB. Nah, yang kedua adalah batuk yang lama, yang lebih dari 2 minggu. Jadi batuknya itu bersifat persisten, tidak pernah reda, jadi makin lama makin parah batuknya. Namun sebelum itu kita juga harus menyingkirkan penyebab batuk lain. Misalnya kalau kita curiga anaknya asma, kita kasih beta 2 agonis, tapi nggak ada perbaikan. Dan biasanya juga kalau batuk pada asma, dia bersifat periodik, tidak persisten. Nah, selanjutnya itu ada berat badan yang tidak naik atau berat badannya turun. Nah,
ini biasanya paling sering. Jadi biasanya ibunya itu baru datang kalau anaknya berat badannya nggak naik, atau dok berat badan anak saya kok nggak naik ya, padahal sudah diberi upaya perbaikan gizi, di mana biasanya itu perbaikan gizinya itu diberikan selama 1 sampai 2 bulan. Sudah diperbaiki gizinya selama 1 sampai 2 bulan, tapi nggak ada perbaikan juga, bisa kita curigai TB. Nah, selanjutnya ada lesu dan tidak aktif. Kalau ini biasanya itu terjadi pada TB yang sudah berat. Jadi kalau masih ringan, anaknya biasanya masih aktif-aktif saja. Nah, yang terakhir itu ada keringat malam, tapi kalau untuk keringat malamnya ini, kalau enggak disertai dengan gejala sistemik yang lain, seperti demam atau batuk, berarti itu bukan gejala spesifik TB. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada profilaksis TB pada anak. Jadi, kita ketahui bahwa profilaksis itu untuk upaya pencegahan. Nah, di mana tadi TB pada anak ini lebih sering tidak bergejala. Jadi, kalau udah tahu anaknya kontak erat dengan pasien TB dan dipengaruhi juga oleh lama waktu terpajannya usia anak, seperti rentan, juga dipengaruhi daya tahan tubuhnya, misalnya dia ada imunokompromis atau HIV, otomatis lebih mudah untuk terdeteksi. Jadi seharusnya kita segera berikan profilaksis untuk mencegah perkembangan kuman yang lebih lanjut. Nah, jadi profilaksisnya nanti dibagi ada 3, yang profilaksis primer, profilaksis sekunder, terus ada profilaksis kontak dengan pasien TB-RO. Nah, sebenarnya untuk yang primer dan sekunder itu untuk obat, dosis, dan durasi yang diberikan itu sama dengan profilaksis yang sekunder, yaitu isoniazid 10 mg per kilogram berat badan selama 6 bulan. Hanya beda di pengertiannya saja. Kalau misalnya dia yang primer itu adalah balita sehat yang memiliki kontak dengan pasien TB dengan putum BTA-nya positif, sedangkan untuk yang sekunder adalah anak-anak dengan bukti infeksi TB, baik itu uji tuberkulin ataupun IgRA yang positif, namun tidak terdapat gejala dan tanda klinis. Nah, di mana pemberian profilaksis ini harus kita evaluasi minimal 1 bulan sekali. Nah, selain penggunaan isoniazid, WHO 2018 juga merekomendasikan pemberian INH bersamaan dengan rifampicin 1 kali seminggu, atau pemberian INH dengan rifampicin 1 kali 1 minggu selama 1 kali sehari selama 3 bulan. Namun yang sering dipakai di Indonesia dan di-cover oleh Dinkes adalah penggunaan INH selama 6 bulan. Nah, selanjutnya itu ada pemberian profilaksis yang kita berikan kepada anak yang kontak dengan pasien TB resisten obat. Nah, ini obatnya beda sendiri, itu kita berikan ethambutol 15-20 mg per kilogram berat badan per hari, dan levofloxacin itu 15-20 mg per kilogram berat badan per hari selama 6 bulan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bang Arif. Terima kasih. Sudah selesai presentasinya. Izin Astrid bisa dibacakan kesimpulannya. Baik, kesimpulannya seorang laki-laki 58 tahun datang ke puskesmas. Setelah menjalani anamnesis dan pemeriksaan, pasien didiagnosa mengalami TB relapse dengan gejala utama batuk berdahak disertai darah, demam, serta sering berkeringat di malam hari. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan fisik dan penunjang, yaitu tes cepat molekuler dan fototoraks. Tata laksana yang diberikan berupa rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, ethambutol, dan streptomycin, serta mempertimbangkan kondisi diabetes pasien. Selama menjalani pengobatan, pasien serta keluarga pasien diberi edukasi mengenai pengobatan pasien. Saya kembalikan lagi ke Bang Arif. Terima kasih Astrid. Sudah selesai untuk presentasinya. Izinkan kami mengambil waktu untuk diskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan yang sudah tersedia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok A10 yang sudah mempresentasikan learning isunya dengan sangat lengkap. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada 3 pertanyaan dari kelompok A12, 1 dan A2. Silakan kepada kelompok A10 untuk dicoba dijawab terlebih dahulu. Seberapa yang bisa dijawab, nanti kalau memang ada kesulitan akan diluruskan oleh pakar narasumber kita yang sudah hadir. Baik, silakan A10 ada 3 pertanyaan. Tidak mesti berurutan, yang mana ada duluan boleh. Yang mana yang dirasa lebih mudah. Baik. Terima kasih, Dok. Terima kasih kepada
grup E12 yang menanya soalan. Untuk jawapannya, tata laksana pasien TB yang disertai DM seperti pada kasus kita, diabetes mellitus meningkatkan kerentanan terhadap infeksi tuberkulosis baru melalui berbagai mekanisme. Infeksi TB diduga menyebabkan DM pada penderita yang sebelumnya tidak memiliki riwayat DM dengan menginduksi terjadinya hyperglikemia. Diabetes mellitus menurunkan imunitas penderita TB dan pemanjangan waktu konversi sputum sehingga memungkinkan terjadinya relapse. Pedoman penata laksana TB dengan DM belum baku dan berbeza-beza tiap negara. Tata laksana TB dengan DM harus difokuskan pada diagnosis awal, pengendalian kadar gula darah serta monitoring ketat klinis dan hasil pengobatan. Interaksi farmakologis antara obat anti-tuberkulosis dan obat hypoglikemik oral memerlukan kecermatan klinisi pada tata laksana penderita TB dengan DM. Diabetes dan tuberkulosis juga harus ditangani secara agresif dengan insulin. Jika penderita diabetes dan tuberkulosis aktif tidak terkontrol dengan baik pada ejen hypoglikemik oral, maka perlu untuk beralih ke insulin. Pilihan rezim insulin harus didasarkan pada kemanjuran, keamanan, tolerabilitas, dan obat anti-TB menimbulkan gejala overtime dan sebaliknya tinggi akibat kedua penyakit tersebut. Saya berharap menjawab pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Satu pertanyaan sudah dijawab ya tentang tata laksana TB dan DM. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi. Baik dokter, saya akan menjawab pertanyaan dari tutorial A1, bagaimana patofisiologi terhambatnya pertumbuhan pada anak penderita TB. Nah, jadi kan kalau misalnya pada anak-anak itu memang dibutuhkan nutrisi yang baik gitu. Nah, sedangkan pada penderita TB ini menyebabkan nggak seimbang itu antara asupan makanannya dengan kebutuhan nutrisinya. Jadi seperti tadi yang sudah saya bahas juga, kalau misalnya pada penderita TB ini terjadi perubahan metabolisme, terjadi hiperkatabolisme sehingga meningkatkan kebutuhan energi untuk mengaktifkan sistem imun pada penderita TB. Nah, kalau misalnya anak pada penderita TB itu asupannya juga berkurang, maka untuk pertumbuhan itu bakalan terganggu karena kan di penderita TB tadi mengalami juga anabolic block di mana asam aminonya itu nggak bisa diubah jadi protein, yang kita tahu protein itu kan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jawab, dokter. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Tinggal satu pertanyaan satu lagi tentang pengobatan TB. Silakan dicoba dijawab dulu, nanti kalau memang kesulitan akan dibantu ditambahkan dan diluruskan oleh narasumber. Izin dokter teman-teman untuk menjawab yang pertanyaan A2 tadi, kalau misalnya dia ada putus obat itu harus langsung ke bakterinya dulu. Kalau
infeksinya itu apakah dia sudah termasuk ke dalam kuman resisten ataupun belum. Lalu nanti disesuaikan dengan hasil pemeriksaan bakterinya itu dia sudah termasuk ke kriteria suspek TB yang sudah resisten atau belum. Lalu untuk masalah dia putus obat 2 hari kah, 2 minggu kah, atau 2 bulan kah, itu perlu disesuaikan lagi. Tadi kan sesuai dengan definisi kategori putus obat itu kan 2 bulan. Kalau sudah lewat 2 bulan itu dicek bakterinya. Kalau belum misalnya ulang lagi pengobatan yang pertama. Lalu untuk masalah yang 56 tambah 28 hari itu, nah ini disesuaikan berdasarkan obatnya karena yang saya tahu ada fenomena rise and fall dari bakteri TB ini. Jadi kondisi tiap-tiap bakteri TB ini kan punya sensitivitas berbeda-beda untuk tiap antibiotiknya. Makanya harus kombinasi dan juga itu disesuaikan di durasi penggunaannya jadi 56 tambah 28 hari. Seperti itu kira-kira. Jika ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan ya. Terima kasih. Terima kasih Matt, izinnya menambahkan untuk yang masalah rise and fall fenomena ini. Jadi kan kalau misalnya pada kasus TB, kita tidak bisa kasih kondisi obatnya itu hanya menggunakan single terapi. Jadi kalau misalnya hanya menggunakan satu antibiotik itu useless, nggak ada gunanya. Jadi makanya kita selalu pakai kombinasi. Jadi kalau untuk yang kategori 2, itu kan kategori 2 kan untuk tahap intensif dosis pengobatan untuk dia itu yang kasus TB resisten. Dia itu ada yang 56 hari sama yang 28 hari. Nah, jadi yang selama 2 bulan pertama itu ada kita kasih injeksi dia itu, mau itu pakai streptomycin, dia itu pokoknya selama 2 bulan pertama. Nah, itu gunanya itu untuk menurunkan secara drastis koloni daripada bakteri yang infeksi. Ditambah nanti yang dia itu yang 28 harinya itu udah masuk kontrolnya, tujuannya itu memang benar-benar yang ada resisten itu benar-benar udah dimatikan bakterinya itu pakai antibiotiknya itu menggunakan kombinasi. Nah, baru nanti ada tambahan lagi dia tahap lanjutan. Tahap lanjutan ini untuk kontrol dia selama 20 minggu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi karena ada kondisi rise and fall phenomenon ini pada kasus TB, jadi makanya kita untuk regimen daripada pemberian obatnya itu pun berbeda dengan infeksi bakteri pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok A10 yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nanti jika ada pertanyaan lagi, sembari ada penjelasan pakar, boleh silakan mahasiswa mengajukan pertanyaan untuk kita bahas bersama dengan narasumber. Baik, alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber pertama dari Departemen Mikrobiologi, yaitu Dr. Lia Kusmawati, spesialis mikrobiologi klinik PhD. Selamat datang, Dok. Terima kasih, Dok, atas kesediaannya. Silahkan, Dok, untuk kesempatan pertama kita dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Departemen Mikrobiologi. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Andika. Pada kesempatan pagi ini, saya menyampaikan apresiasi kepada grup yang telah mempresentasikan tadi pagi dengan sangat jelas dan baik. Dan terkait dengan kasus pemicu kita pada kali ini adalah mengenai batuk darah, di mana telah dijelaskan tadi bahwa salah satu penyebab dari batuk darah, seperti yang telah dilakukan diagnosis, adalah disebabkan oleh penyakit tuberkulosis akibat infeksi dari Mycobacterium tuberculosis. Jadi yang pertama bahwa diagnosis pada pasien ini adalah penyakit TB yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Saya akan menjelaskan dari sisi mikrobiologi. Yang pertama mulai dari morfologi sifat-sifat dari kuman Mycobacterium tuberculosis yang tadi telah dijelaskan oleh grup yang melakukan presentasi tadi, bahwa kuman ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, dan tadi juga sudah dijelaskan dengan baik struktur dari Mycobacterium tuberculosis dari segi morfologinya, bahwa bakteri ini sangat berbeda dengan bakteri lain, bahwa pada dinding sel kuman Mycobacterium tuberculosis tadi dijelaskan terdiri dari berbagai komponen, yang komponen utamanya adalah merupakan nicoic acid, atau kita sebut sebagai asam lemak nikolat.
terkait dengan asam lemak nikolat atau micolic acid yang menjadi 60% dari komposisi dinding sel kuman TB. Ini adalah sebetulnya yang menjadi kunci bagi keistimewaan Mycobacterium tuberculosis dibanding bakteri-bakteri lain yang kita kenal sebagai bakteri gram positif ataupun gram negatif. Nah, keistimewaan kuman Mycobacterium tuberculosis yang kita sebut sebagai golongan kuman BTA atau basil tahan asam atau batang tahan asam, atau bahasa Inggrisnya kita sebut acid fast bacilli. Ini adalah terletak pada 60% kandungan dinding selnya yang terdiri dari asam lemak micolic acid. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa berbeda dengan gram positif, gram negatif lainnya, yang komposisi dinding selnya adalah terutama didominasi oleh protein. Di mana protein pada gram positif itu 90% itu diisi oleh peptidoglikan. Sedangkan pada gram negatif itu sekitar 10% diisi oleh protein peptidoglikan. Dan ini menyebabkan keistimewaan kuman BTA atau kuman TB yang pertama adalah bahwa kuman TB lebih kuat terhadap respon imun dari proses fagositosis makrofag, sel makrofag, jika dibandingkan bakteri gram positif maupun gram negatif. Kenapa? Karena sel makrofag, polimorfonuklear yang non-spesifik, ini akan lebih mudah membunuh, mematikan, mengeliminasi, atau melakukan proses fagositosis terhadap sel yang terdiri dari protein. Jadi kalau gram positif, gram negatif, ya, itu selnya ditelan oleh makrofag, difagosit, maka selnya akan lebih mudah mati. Kecuali kalau gram positif, gram negatif ini dilindungi oleh kapsul. Jadi untuk bakteri gram positif, gram negatif yang tidak memiliki kapsul ini, jika difagosit, maka akan lebih cepat mati. Ya. Jadi mudah dibunuh oleh proses fagositosis oleh makrofag. Sebaliknya, Mycobacterium tuberculosis yang dinding selnya terdiri dari 60% asam lemak, yang namanya tadi disebutkan oleh teman kalian, terdiri dari micolic acid atau asam lemak, maka ini akan menyulitkan makrofag dalam melakukan proses fagositosis. Sehingga jika Mycobacterium tuberculosis ini masuk ke dalam sel makrofag, kemudian ditelan oleh makrofag, maka Mycobacterium tuberculosis ini tidak akan mati. Bahkan dia bisa bertahan hidup dan berkembang biak di dalam sel. Oleh sebab itu, Mycobacterium tuberculosis kita sebut sebagai salah satu mikroorganisme yang mampu hidup di dalam sel, atau kita sebut sebagai mikroorganisme intraseluler. Nah, ini kalian ingat baik-baik. Ini yang menjadi salah satu keistimewaan yang pertama, betapa kekuatan Mycobacterium tuberculosis yang dinding selnya didominasi oleh asam lemak micolic acid ini mampu bertahan terhadap proses fagositosis oleh makrofag. Jadi dari segi imunologi kalian sudah paham kenapa kuman ini lebih menular jika terinfeksi masuk ke tubuh orang lain. Namun secara imunologi dapat dijelaskan kenapa seseorang yang terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis yang kuat terhadap proses fagositosis tidak mati dalam pembunuhan oleh makrofag. Ini justru tidak menyebabkan 100% orang yang terinfeksi, terinhalasi kuman TB masuk ke paru-parunya. Langsung semuanya menjadi penderita TB. Nah, di sini pertanyaannya yang harus kita jelaskan secara imunologi. Dari sudut pandang imunologi, ternyata pada orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya masih normal seperti kita semua ini, dengan gagalnya makrofag dalam membunuh Mycobacterium tuberculosis, maka makrofag yang di dalam selnya mengandung Mycobacterium tuberculosis ini akan merubah fungsinya menjadi antigen presenting cell. Dan demikian makrofag yang mengandung Mycobacterium tuberculosis dan dia sendiri tidak mampu membunuh Mycobacterium tuberculosis yang ada di dalam
sel makrofagnya itu akan segera meminta bantuan kepada sistem imun yang spesifik yang dikerjakan oleh sel limfosit, baik itu limfosit T, CD4 maupun CD8, dan juga limfosit B yang akan memproduksi berbagai jenis imunoglobulin atau antibodi. Nah, dengan beralih fungsinya makrofag sebagai antigen presenting cell, dia akan segera memberikan sinyal kepada sistem imun spesifik yang menyatakan bahwa ada benda asing, yaitu Mycobacterium tuberculosis, yang secara spesifik gagal dibunuh oleh sistem imun yang spesifik ini. Gagal dibunuh oleh proses fagositosis oleh makrofag. Dan kemudian makrofag akan meminta bantuan kepada limfosit T dan limfosit B untuk segera berproliferasi aktif untuk membantu membunuh Mycobacterium tuberculosis yang ada di dalam sel makrofag tadi. Dengan demikian, secara spesifik, limfosit T dan limfosit B akan berproliferasi, berdiferensiasi sesuai dengan spesifikasi dari antigen Mycobacterium tuberculosis dan kemudian memperbanyak jumlahnya, ya, jumlah sel-sel limfosit ini untuk kemudian membantu makrofag. Dalam hal limfosit T CD8, dia bekerja sebagai CTL, cytotoxic lymphocyte. Dia bisa langsung membunuh Mycobacterium tuberculosis yang ada di dalam sel makrofag. Jadi sel makrofag yang mengandung kuman TB ini dianggap sebagai sel yang abnormal, dan sel abnormal di dalam tubuh ini menjadi target spesifik dari T-sel CD8. Dan kemudian makrofag ini akan dimusnahkan oleh CD8. Makrofag yang mengandung kuman TB tadi akan dimusnahkan, ya, berikut dengan kuman TB-nya akan dimatikan oleh T-sel CD8. Sedangkan CD4 dia akan bekerja melalui penghasilan sitokin untuk memberikan sinyal kepada makrofag sehingga makrofag yang diaktifkan oleh sitokin yang diproduksi oleh T-sel CD4 ini akan memiliki efek yang sangat kuat dalam menghasilkan racun, yaitu ROI dan nitrit oxide. Racun inilah yang akan meningkat kadarnya di dalam makrofag dan akan membunuh Mycobacterium tuberculosis yang ada di dalam makrofag. Jadi terjadi proses opsonisasi, peningkatan kekuatan fagositosis oleh makrofag dengan bantuan dari T-sel CD4. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki gangguan dalam sistem imun, terutama orang-orang dengan imunosupresan seperti penderita HIV yang CD4-nya sangat-sangat menurun, maka dia tidak bisa lagi diharapkan untuk memproduksi CD4, dan tentu saja otomatis CD4 yang tidak diproduksi ini juga tidak bisa membantu makrofag dalam membunuh kuman TB. Sehingga kuman TB yang ada di dalam makrofag ini akan dengan leluasa seperti jalan tol, tidak ada yang menghadang, dia akan berkembang biak ke seluruh tubuh dari penderita HIV ini dan menyebabkan infeksi TB pada HIV. Dan seperti yang kita ketahui, penderita TB-nya biasanya tidak mati karena HIV-nya, tapi meninggal karena TB-nya. Kemudian juga itu keistimewaan yang pertama dari komposisi nucleic acid yang ada pada dinding sel kuman TB. Keistimewaan BTA yang kedua dibanding kuman gram positif gram negatif lainnya adalah dengan komposisi nucleic acid yang 60% ada pada kandungan kuman dinding sel kuman TB, ini menyebabkan daya tahan kuman TB ini menjadi lebih kuat dibanding kuman-kuman lain. Bagaimana kekuatan daya tahan kuman TB ini? Kita jelaskan bahwa dengan adanya sinar ultraviolet dari sinar matahari, dari sumber matahari, maka kalau ultraviolet matahari ini menyinari dahak yang dibuang oleh seorang penderita TB di tanah lapang misalnya, terkena langsung sinar matahari, maka apa yang terjadi? Kuman gram positif, gram negatif yang ada di dalam dahak tadi, itu dalam waktu 15 menit, 20 menit, terkena sinar UV matahari akan mati. Sedangkan kuman TB yang ada di dalam dahak tadi, terkena UV, dia butuh waktu 3-4 jam baru bisa mati. Demikianlah kekuatan kuman TB.
Selain itu, dapat kita bayangkan jika dahak penderita TB tadi dibuang di dalam rumah yang tidak mengandung ventilasi, tidak ada masuk sinar matahari, maka kekuatan TB ini akan bisa bertahan sampai 10 hari bertahan dalam dahak yang kering yang dibuang di dalam rumah. Sementara dalam 24 jam, dahak yang mengandung kuman TB tadi sudah kering, dan jika ditiup oleh angin atau disapu, diterbangkan oleh sapu, ini akan memudahkan kuman TB yang ukurannya sangat halus tadi untuk melayang di dalam udara di sekitar rumah penderita TB tadi, dan siap untuk masuk ke dalam orang-orang di sekitar penderita TB yang ada di rumah tadi. Ini tadi dijelaskan oleh grup yang melakukan presentasi tadi, kenapa harus rumahnya ada ventilasi tempat masuknya sinar matahari. Di sini kalian bisa mengedukasi dengan benar, dengan yakin bahwa kekuatan dinding sel kuman TB ini menyebabkan kuman TB ini yang dapat mudah menular secara langsung, baik dari droplet, ya batuk seorang penderita TB, maupun menular secara tidak langsung dari dahak yang dibuang sembarang tempat. Nah, jadi kalian bisa melakukan edukasi dengan menggunakan ilmu pengetahuan mengenai tuberkulosis dari sudut pandang mikrobiologi, bahwa kekuatan kuman TB ini sangat besar dalam menyebabkan penularan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, secara langsung tadi melalui droplet, ya dari dahak, dari droplet infeksi masuk kepada orang di sekitarnya. Namun seperti yang dijelaskan tadi bahwa tidak semua orang yang terinfeksi kuman TB akan jatuh menjadi penderita TB. 95% akan sembuh jika dia memiliki daya tahan yang cukup. Sebaliknya, 5% orang yang terinfeksi kuman TB ini akan jatuh penderita TB. Menjadi penderita TB. Terutama 5% ini adalah dijumpai pada orang-orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh. Seperti tadi, contohnya penderita HIV, di mana CD4-nya menurun, sehingga tidak bisa lagi membantu makrofag dalam membunuh kuman TB, sehingga kuman TB yang berkembang biak. Kemudian juga, selain penderita HIV, orang-orang yang mengalami penurunan daya tubuh, yaitu penderita DM. Ya, daya tahan tubuhnya turun, terutama sirkulasi perifernya menurun, sehingga kerja dari sel-sel polimorfonuklear juga terhambat. Kemudian yang masuk 5% lagi adalah orang yang dengan daya tahan tubuh cukup, normal seperti kita, tetapi kontak terus dalam jangka waktu panjang dengan penderita TB. Contoh, seorang bayi yang udah di BCG, daya tahannya cukup baik, normal, tapi dia setiap hari dibatuki oleh ibunya. Maka walaupun daya tahan tubuhnya kuat sudah di BCG, maka potensi untuk menjadi penderita TB akan lebih besar. Karena jumlah kuman yang masuk setiap hari dibatuki oleh ibunya yang menderita TB, ini akan mengalahkan daya tahan tubuh si anak. Jadi tidak heran, anak yang sudah di BCG sekalipun masih bisa menjadi penderita TB. Ya, karena tertular atau dibatuki oleh penderita TB yang ada di sekitarnya. Apakah ibunya atau pengasuhnya atau orang-orang di sekitarnya. Begitu juga orang dewasa yang daya tahan tubuhnya kuat seperti kita ini normal, tapi satu kamar misalnya dengan penderita TB, satu asrama dengan penderita TB. Tiap malam dia dibatuki sehingga jumlah kuman TB-nya yang masuk ke dalam tubuh orang tadi menjadi lebih besar. Sehingga potensi untuk menderita TB akan menjadi besar. Nah, demikianlah yang 5% ini jatuh menjadi penderita TB. Nah, kemudian keistimewaan kuman TB yang ketiga, selain dari kekuatannya terhadap sistem imun tubuh, yang kedua adalah kekuatannya di dalam secara alamiah, ya, dia juga tidak mati dengan alkohol. Oleh sebab itu di laboratorium kita tempat melakukan kultur TB, ini kita membunuh kuman TB dengan menggunakan fenol 5%. Kita nggak pakai alkohol 70%, tapi kita bunuh dengan fenol 5%. Jadi desinfektan yang kami gunakan untuk membunuh kuman Mycobacterium tuberculosis di lab TB kita ini ya, adalah menggunakan fenol 5%. Sehari-hari kita menggunakan Lysol. Ya, contoh fenol yang kita pakai sehari-hari adalah Lysol. Demikian juga Lysol ini wajib dipakai, ya, Lysol 5% ini wajib dipakai di ruangan-ruangan untuk merawat TB, ya, ruang rawat inap TB. Kita pakai Lysol 5% untuk membunuh kuman TB. Nah, demikian keistimewaan yang kedua, ya, kekuatan alamiah kuman TB terkait dengan dinding selnya yang terdiri dari
asam lemak glycolic acid. Dan keistimewaan yang ketiga adalah terkait dengan perbedaan dinding sel kuman TB yang tadi glycolic acidnya 60%, sedangkan 40% itu terdiri dari protein. Protein yang namanya kita sebut tuberkuloprotein, atau kita singkat dengan protein tuberkulin, yang tadi kalian sebut-sebut sebagai tes tuberkulin atau skin test. Jadi antigen tuberkulin itu diambil dari protein yang terdapat pada 40% dinding sel Mycobacterium tuberculosis. Proteinnya diekstrak, ya, diekstraksi, ya, protein tuberkuloproteinnya diekstrak, ya, diekstraksi, kemudian dijadikan antigen yang digunakan sebagai skin test untuk tuberkulin. Ini disuntikkan, ya, skin test untuk melihat ada atau tidaknya pembentukan antibodi pada tubuh anak tersebut. Nah, keistimewaan yang ketiga tadi adalah bahwa dengan komposisi asam lemak glycolic acid ini sangat berbeda dibandingkan gram positif dan gram negatif yang dinding selnya didominasi oleh protein peptidoglikan. Ini menyebabkan kita semua klinisi DPJP, ya, yang merawat kuman TB tidak memberikan terapi pada penderita TB ini antibiotik yang sembarangan. Yang kita berikan adalah terapi obat anti tuberkulosis. Kenapa? Karena dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif yang terbentuk oleh protein ini mudah dibunuh oleh antibiotik biasa. Seperti amoxicillin, ampicillin, ya, cotrimoxazole, dan antibiotik-antibiotik lain. Untuk pengobatan satu cure antibiotik biasa, minimal cukup 3 hari, dan pemberian antibiotiknya bisa diberikan antibiotik tunggal. Amoxicillin saja, ampicillin saja, tetracycline saja, chloramphenicol saja, ataupun tunggal cotrimoxazole. Namun tidak demikian halnya dengan pengobatan Mycobacterium tuberculosis. Kuman TB harus diberikan terapi dengan obat panduan, ya, minimal beberapa jenis obat. Kalau dia termasuk diagnosis TBSO sesuai dengan diagnosis yang kalian buat pada kasus ini, TBSO adalah TB sensitif obat, maka terapinya adalah diberikan paduan obat-obat lini 1. Isoniazid, rifampicin, etambutol, pyrazinamide, dan minimal pengobatannya pun tak cukup 3 hari, melainkan minimal 6 hari. Sedangkan jika nanti ke depan kalian menemukan diagnosis TCM ini TBRO, maka tentu terapinya bukan lagi lini pertama, melainkan kombinasi dari obat-obat antituberkulosis lini kedua. Ada amikacin, ada nantidelamide, bedakilin, dan seterusnya. Di mana pada saat ini, sejak 2018, WHO telah memberikan kemudahan dan kenyamanan pada penderita TB. Dengan cara, ya, terutama penderita MDR TB, dengan cara menghindari semua obat-obatan antituberkulosis lini kedua yang injeksi. Dan menggantinya dengan obat-obat antituberkulosis lini 2 yang per oral. Jadi penderita MDR TB nggak lagi seperti dulu, udahlah terapinya HDR TB ini sampai 2 tahun, ya, sampai 20 sampai 22 bulan, 24 bulan itu diinjeksi. WHO menghindari atau tidak lagi menggunakan, tidak lagi merekomendasikan obat-obat pada penderita TBRO, TB resistan obat, dan pengobatannya mencapai 2 tahun, tidak lagi diberikan obat-obat injeksi, melainkan semua diganti dengan obat-obatan per oral, ya, sejak 2018. Sebab itu semakin banyak obat-obatan baru yang harus kita uji kepekaannya di laboratorium, ya, obat-obatan TB, karena dia diberikan pada penderita TB, ya, termasuk tadi delamanid, bedakilin, dan yang lain-lain, moxifloxacin, dan seterusnya. Nah, itu untuk obat-obatan pasien jika kalian nanti menemukan TBRO. Nah, pada kasus ini adalah TBSO, ya, dan diagnosisnya dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan TCM. Nah, di sini kalian ingat bahwa kalau dulu sampai bahkan 2006-2013 kita masih menggunakan mikroskopis Jill Nelson untuk diagnosis, tapi sekarang tidak lagi. Sejak Februari 2013 di lab kita di Adam Malik lab TB kita sudah memiliki TCM dan kita mendiagnosis TB
tidak lagi dengan menggunakan mikroskopis yang sensitivitasnya rendah, ya hanya 50-60%. Kita sudah menggantikannya, mereplace-nya dengan TCM yang sensitivitasnya di atas 95%. Dengan demikian, jumlah penderita TB yang terdiagnosis dengan melakukan penggunaan tes cepat molekuler, ya, dengan melakukan tes terhadap DNA Mycobacterium tuberculosis, ini sensitivitasnya akan lebih tinggi. Nah, kalau kita gunakan mikroskopis, dari 10 pasien TB yang dahaknya ada kuman TB, maka dengan sensitivitas 60%, kita hanya bisa mendeteksi paling sekitar 6 orang. Sedangkan yang 4 lagi, walaupun kuman BTA-nya ada di dalam dahak, tapi karena sangat sedikit jumlahnya, kita menyebutnya negatif. Atau kita sebut sebagai false negatif, negatif palsu. Dan akibatnya tidak diterapi. Kemudian kalau kita gunakan tes cepat molekuler, deteksi DNA Mycobacterium tuberculosis, maka kalau ada 10 pasien yang dahaknya positif di dalam sputum, maka paling sedikit 9 atau 10 pasien seluruhnya bisa kita deteksi. Itu keuntungan yang pertama dengan menggunakan diagnosis dengan menggunakan TCM. Yang kedua, walaupun waktunya sama-sama cepat, ya, baik mikroskopis maupun TCM, ya, TCM cukup membutuhkan waktu 1 jam 45 menit. Keuntungan yang kedua adalah, kalau kalian sudah pernah praktikum Mycobacterium tuberculosis, Jill Nelson, kalian melihat mikroskop, kalian bisa menemukan BTA positif. Tapi kalian tidak pernah tahu, ini BTA Mycobacterium tuberculosis yang sensitif obat, yang terapinya 6 bulan, atau BTA dari Mycobacterium tuberculosis yang TB resisten obat, yang terapinya, kalau MDR-TB, 9-11 bulan, atau kalau di kultur dan uji kepekaan, bahkan kita bisa mengetahui apakah ini TB dari XDR-TB ataupun pre-XDR-TB, yang terapinya 20-22 bulan, hampir 2 tahun. Nah, jadi dengan melihat mikroskopis BTA saja, dengan diagnosis, kita tidak tahu ini BTA-nya harus diterapi 6 bulan atau 9-11 bulan, atau TB pre-XDR atau XDR. Nah, inilah kepentingan dari tes cepat molekuler. Dan tidak cukup kita lakukan TCM saja, jika kita menemukan DNA Mycobacterium tuberculosis pada TCM, ya, kebetulan kasus ini TB sensitif obat, bisa langsung diterapi 6 bulan. Tapi jika kalian menemukan nanti TCM dengan TB resisten obat, ya, resisten rifampicin, maka ini 9-11 bulan, maka pemeriksaan molekuler ini harus dilanjutkan dengan pemeriksaan molekuler yang kedua, yang namanya line probe assay. Line probe assay ini akan melanjutkan pemeriksaan cepat TCM, ya, di mana TCM hanya mendeteksi rifampicin resisten, sedangkan LPA akan mendeteksi obat-obat antituberkulosis lini 2, yaitu golongan fluorokinolon dan juga akan termasuk di dalamnya memeriksa amikasin, obat-obatan lini 2. Jadi, dengan demikian, maka akan cepat diketahui apakah MDR-TB, TB resisten obat, ini hanya MDR-TB, atau sudah meningkat resistensinya menjadi pre-XDR-TB, yaitu disertai dengan resisten lini 2, atau sudah XDR-TB, yaitu sudah disertai dengan resistensi lini 2 lebih dari 1 obat lini 2. Jadi, kalau kita lihat TCM, dijumpai resisten rifampicin, maka kita sebut MDR-TB. Ya, artinya kita anggap itu sebagai resisten rifampicin yang disertai dengan resisten isoniazid. Ya, dan diterapi 9-11 bulan. Dan harus dilanjutkan pemeriksaannya dengan line probe assay untuk melihat secara cepat, secara molekuler, apakah dia juga sudah disertai dengan resistensi salah satu obat lini 2, obat TB lini 2. Kita sebut pre-XDR, tentu terapinya juga berbeda. Atau dia sudah ditemukan resisten terhadap lebih dari 1 obat antituberkulosis lini kedua, yang kita sebut XDR-TB. Nah, ini kepentingan kita menyesuaikan diri dengan pemeriksaan molekuler. Jadi nggak cukup mikroskopis saja. Tapi satu yang harus kalian ingat bahwa mikroskopis ini tidaklah semena-mena ditinggalkan, tapi kalian tetap wajib memiliki kompetensi melakukan pemeriksaan mandiri mikroskopis lini 2 untuk pemeriksaan follow up. Jadi follow up kita tidak gunakan
TCM, melainkan kita tetap gunakan pemeriksaan Ziehl-Neelsen. Demikian Dr. Andika, saya rasa waktunya sudah sangat banyak. Saya ambil, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada Dr. Lia yang telah memaparkan pemaparannya terkait tentang kasus tuberkulosis dengan sangat lengkap. Terima kasih, Dok. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi mahasiswa kita ya, Dok. Baik, untuk selanjutnya adalah narasumber dari Departemen Pulmonologi, yaitu diwakilkan oleh saya sendiri. Kebetulan Dr. Bintang berhalangan hadir, jadi saya akan mewakili Departemen Pulmonologi untuk kasus ini sebagai narasumber. Ada beberapa pertanyaan tadi ya. Yang pertama, saya akan coba menjawab. Yang pertama tadi mengenai pengobatan TB, kalau putus obat bagaimana? Ya tadi sudah benar. Jadi kalau kita putus obatnya tadi lebih dari 2 bulan, maka harus dilakukan pemeriksaan TCM sputum, ya, karena diduga ada peningkatan risiko untuk terjadinya tuberkulosis resisten obat. Jadi wajib dilakukan TCM sputum. Kalau hasil TCM sputumnya menyatakan pasiennya resisten, maka kita tinggalkan obat OAT kategori 1, kita tinggalkan OAT kategori 2, kita tutup pengobatan yang lama, kita mulai dengan obat yang baru, yaitu OAT lini kedua. Jadi mahasiswa harus bisa membedakan apa itu OAT kategori OAT kategori 2 dengan OAT lini 2. Itu berbeda ya. OAT lini 2 itu adalah obat-obatan yang kita resepkan untuk pasien tuberkulosis resisten obat, TBRO. Apa obatnya? Tadi sudah disinggung oleh Dr. Lia, ada bedaquiline, dalamanid, moxifloxacin, macam-macam. Nah, jadi kalau dia putus lebih dari 2 bulan, lakukan TCM sputum. Jika hasilnya resisten, maka kita mulai OAT lini kedua. Akan tetapi, jika hasilnya masih sensitif, nah di situ kita mulai OAT kategori 2. Jadi kategori 1-nya ya sudah nggak dilanjut-lanjut lagi, tutup pengobatan kategori 1, baru kita mulai kategori 2. Walaupun ya sejak 2019 sudah mulai ada update perkembangan terbaru, beberapa hasil penelitian yang menyatakan efektivitas OAT kategori 2 ini tidak begitu baik. Jadi ada usulan-usulan untuk meninggalkan OAT kategori 2. Ya, itu sudah mulai direkomendasikan, tetapi sampai saat ini pedoman dari Kemenkes itu masih dipakai ya OAT kategori 2. Walaupun nanti kalau baca jurnal harus tahu bahwa kok sudah ada yang nggak pakai OAT kategori 2, memang sudah ada hasil penelitiannya. Itu tadi yang pertama. Nah, akan tetapi kalau dia putusnya belum sampai 2 bulan, misalnya, Dok, saya makan obat teratur 2 bulan, 3 bulan, tahu-tahu libur lebaran pulang kampung misalkan ya, saya lupa bawa obat saya ketinggalan di rumah, 1 minggu saya nggak makan obat, gimana kayak gitu. Nah, itu kita sebut dengan nama kasus lalai pengobatan. Jadi pengobatannya tidak teratur. Kalau pada kasus lalai pengobatan itu masih diperbolehkan melanjutkan pengobatannya, ya tanpa harus mengulang dari awal, masih boleh melanjutkan pengobatan. Akan tetapi tetap harus di follow up ketat ya. Follow up ketat tadi pemeriksaan apa follow up-nya? Pemeriksaan direct smear BTA ya. Ingatkan tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Lia, untuk follow up kita tidak gunakan TCM, yang kita gunakan direct smear BTA. Kalau tiba-tiba ya kembali menjadi positif, berarti kan gagal pengobatan. Nah, kita harus cepat lakukan pemeriksaan TCM sputum untuk memastikan dia tuh TBRO atau tidak. Karena pasien-pasien TB lalai pengobatan itu tentu berisiko untuk mengalami TBRO gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, TB pada DM. TB pada DM itu cara kita mengedukasi pasien itu harus begini, TB-nya harus diobati, DM-nya juga harus diobati. Kalau kita cuma mengobati TB-nya doang, tanpa kita mengobati DM-nya itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Tadi sudah dijelaskan. Pada DM itu terjadi kondisi hiperglikemia kronis, yang mana hiperglikemia kronis ini akan menekan aktivitas dari sel limfosit T. Ya, dan juga dia akan menekan aktivitas dari makrofag. Dia mampu menurunkan motilitas makrofag. Kenapa bisa turun motilitas makrofagnya? Nanti baca lagi, ada kaitannya dengan penumpukan sorbitol. Pernah ingat ya, dulu di blok metabolism system ada jalur sorbitol, sorbitol hexosa pathway. Dulu masih ingat kalau dulu di blok metabolism system. Nah, itu ada kaitannya dengan pembentukan molekul-molekul yang akan menekan kerja makrofag. Nah, pada DM itu akan terjadi penurunan motilitas makrofag.
Kalau sudah makrofagnya turun, limfosit T-nya turun, otomatis kuman TB-nya welcome, pesta pora di situ, nggak ada yang melawan. Itu bisa terjadi replikasi aktif. Makanya pada DM dengan TB, TB-nya diobati, DM-nya pun harus diobati, dan pengobatan DM-nya sebaiknya insulin. Ya, sangat diperlukan rekomendasi pemberian insulin. Kenapa? Karena pasiennya dalam kondisi infeksi akut. Ya, infeksi aktif, jadi pengobatan DM harus umumnya direkomendasikan insulin, ya. Jadi nggak bisa lagi pakai metformin gitu ya. Biasanya kita langsung berikan insulin. Dan satu lagi apa? Pengobatan TB-nya ada kemungkinan diperpanjang sampai 9 bulan. Sudah baca ya di rekomendasi pengobatan kan, kalau terkontrol betul bisa 6 bulan. Tapi kalau misalnya selama pengobatan gula darahnya naik turun, maka itu kita perpanjang menjadi 9 bulan. Apalagi kalau klinisnya belum banyak perbaikan, itu harus kita perpanjang sampai 9 bulan. Dengan catatan periksa ya, akhirnya kita pastikan bukan TB resisten obat ya, dengan pemeriksaan TCM yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Kemudian bagaimana tadi TB bisa mengakibatkan anak tersebut mengalami gangguan pertumbuhan. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, TB akan mengakibatkan terjadinya proses hiperkatabolisme. Jadi laju katabolisme itu sangat tinggi. Namanya katabolisme, hiperkatabolisme tentu akan terjadi degradasi protein. Massa ototnya akan berkurang, dihancurkan. Akibatnya kemudian juga akan terjadi hambatan pelepasan sitokin inflamasi, sitokin proinflamasi pada patogenesis TB itu juga mampu menghambat growth hormone. Jadi jangan bingung ya kalau anak itu waktu kecilnya TB, pengobatannya nggak jelas, tapi besarnya kok kecil, anaknya jadi gizinya kecil, gizi buruk itu sering sekali dijumpai karena memang ada sitokin proinflamatori yang menekan laju pertumbuhan tadi. Pertanyaan satu lagi tadi ya mengenai adanya pertanyaan kenapa lebih sering didominasi di apex ya. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Lia bahwa kuman TB ini aerob kan, jadi mutlak membutuhkan oksigen. Nah pada studi hewan, ini studi hewan coba ya, studi manusia belum. Pada studi hewan itu ditemukan bahwa partial oxygen pressure, tekanan oksigen di bagian apex itu relatif lebih tinggi dibandingkan di daerah basal atau pada daerah tengah paru. Nah, karena TB aerob obligat dia mutlak membutuhkan oksigen, maka dia lebih banyak dijumpai di bagian apex dibandingkan bagian yang basal atau medial. Tapi itu baru terbukti pada hewan coba. Nah, untuk pada manusia kita hanya bisa menceklis bahwa iya pada manusia partial oxygen pressure yang di daerah apex itu benar lebih tinggi. Tapi apakah itu menjadi satu-satunya alasan kenapa kuman TB itu ada di apex lebih dominan? Itu tidak bisa dipastikan, masih hipotetis karena memang pada kasus-kasus di mana pasiennya imunokompromis itu TB-nya bisa di mana saja, nggak di apex saja. Di apex, di tengah, di bawah, di mana-mana. Bahkan yang kita khawatirkan bisa terjadi TB miliar. Kan TB miliar itu tahu ya, TB penyebarannya ke seluruh tubuh hepatogenus. Jadi dari ujung kaki, ujung kepala TB di mana-mana, itu yang paling kita khawatirkan. Nah, itu paling sering terjadi pada pasien TB dengan HIV. Nah, satu yang mau saya tekankan terakhir adalah pengobatan. Dokter umum, nanti kan itu mahasiswa calon dokter umum harus tahu bahwa pengobatan TB resisten obat itu sekarang sudah harus bisa dikuasai oleh dokter umum. Karena tingginya angka TB resisten obat di Indonesia, terlebih-lebih juga di Medan, ya, di Sumatera Utara, tinggi sekali. Jadi nanti kalau jumpa kasus TB resisten obat, tidak boleh lagi kalian, ini TB MDR, udah saya kirim aja, saya rujuk aja ke dokter paru, terus bodo amat saya lepas tangan. Nggak bisa lagi seperti itu, karena sudah terlalu tinggi kasusnya. Jadi nanti memang akan ditangani oleh dokter paru, ditegakkan diagnosisnya dengan pemeriksaan TCM, kemudian drug susceptibility test, ya, uji sensitivitas obat ini kedua, kemudian regimennya akan ditentukan oleh dokter paru, misalkan, oke, pasien ini saya berikan regimen ini, regimennya obatnya ini. Nah, kemudian obat itu akan dikembalikan ke layanan primer, jadi yang melanjutkan pengobatan, yang memantau pengobatan itu adalah dokter di dokter umum di layanan primer. Jadi kalian harus mengerti juga bagaimana regimen pengobatan TB MDR, TB resisten obat, ya. Sekarang sudah ada harapan, kalau dulu tuh orang kalau TB resisten obat udah meninggal, itu pastinya gitu ya.
Dulu udah kalau TB MDR itu meninggal tuh, nggak akan ada harapan. Tapi sekarang tidak, kita sudah punya regimen baru yang angka efektivitasnya bisa mencapai 60%. Hasil penelitian di Rumah Sakit Adam Malik, bahkan TB XDR sekalipun itu angka keberhasilannya lumayan, lebih dari 50%, 50, sekian, hampir 60%. Jadi sekarang dihapus paradigma bahwa TB itu nggak bisa sembuh. TB itu sangat bisa sembuh asal pengobatannya teratur dan dokternya juga memahami bagaimana pengobatan TB. Baik, demikian paparan dari Departemen Pulmonologi untuk terkait kasus ini. Silakan, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu 10 menit sebelum kita tutup. Sudah cukup jelas? Ya, oke. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan ilmunya sudah bisa bermanfaat ya bagi seluruh mahasiswa. Demikian kita akhiri sesi pleno pakar kita hari ini. Pertama kali saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kelompok